Terlahir dengan nama Sudarwati pada 1 November 1937, Titi Puspa mengganti namanya menjadi Kadarwati dan akhirnya menjadi Sumarti. Bercita-cita menjadi guru taman kanak-kanak, impian itu berganti setelah dia memenangkan beberapa kontes menyanyi. Saat berusia 14 tahun, Sumarti memutuskan jadi penyanyi meski ditentang orang tua dan mengganti namanya menjadi Titi Puspa. Enggak banting setir, tapi dibanting sama bapak saya. Oh, oke. Jadi saya itu sudah di SGTK ceritanya. Iya. Nah, mau ujian. Wes, bocah wedok ora susah ujian. Mengko dadi bojone wong pasti cuma ning dapur. Wes rasa ujian. Karir Titi Puspa terus menanjak. Puluhan lagu dan album telah dirilis sejak tahun 1963 hingga 2019. Titi pun juga piawai menulis lagu dan menggarap operet serta teater. Tak heran beragam penghargaan pernah diraihnya. Terakhir, Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia 2018 untuk kategori pengabdian seumur hidup. Tuhan berikan keadilan buat dia. Udah dia pulang, aku nulis ber selesai. Besoknya saya pulang. Mus, aku punya lagu, tak nyanyiin. Wah, bagus yuk direkam. Tapi tidak seluruh cerita hidupnya dihiasi kebahagiaan. Titi sempat kehilangan pita suara yang membuatnya tak bisa menyanyi dan tak punya penghasilan selama 2 tahun. Ditinggal kedua suami yang mendahuluinya ke alam baka, kehilangan rumah yang hangus terbakar, serta penyakit kanker yang hampir merenggut nyawanya adalah cobaan lain yang dialami Titi Puspa. Mungkin itu yang namanya sakit neraka jahanam tuh kayak gitu. Suaketnya tuh dari itu ujung rambut sampai ujung jempol itu semua sakit. Seorang aktris, seorang diva, seorang singer-songwriter, sekaligus penggerak teater, seorang seniman yang merentangkan karirnya dari era Presiden Soekarno hingga Joko Widodo. Dialah sang legenda hidup, Titi Puspa. Dan saat ini Titi Puspa telah hadir dalam Bincang Liputan6.com. Sahabat Liputan6.com, izinkan saya kali ini, Wayan Diananto, yang akan mengawal Anda selama beberapa menit ke depan untuk berbincang dengan sang maestro Titi Puspa. Segera kita sapa Titi Puspa. Halo, selamat siang, Eyang Titi Puspa. Maestroan. Udah, Eyang udah tuir gitu. Gelarnya banyak ya, Eyang, karena netizen yang menggelari Eyang. Oh iya, oh begitu. Saya tuh sampai ya, aduh ini semua seniman muda, cantik, cakep, pinter. Lah aku kok tua dewe gitu loh. Ya, tapi ya saya bersyukur saya bisa menikmati apa yang ada di alam semesta sekarang ini. Iya. Jadi bersyukur sekali. Walaupun saya ya adanya cuman segini, cuman enggak, pokoknya bahagia aja saya. Dan kalau tidak salah tahun ini sudah 85. Ya, November tanggal 1, 85. Dan masih sehat bugar, alhamdulillah. Ya dulu, lumayan buat hari-hari ya. Yang bersama sahabat Liputan6.com kita akan mengobrol kilas balik perjalanan karir seorang Titi Puspa. Beberapa referensi menyebut Eyang Titi berkarir dari sejak tahun 1950 kalau tidak salah. Jadi kalau dibilang nyanyi-nyanyi memang dari kecil ya. Saya malah ada di kehidupan saya, saya nyanyi buat Tuhan kelas 3 SD. Jadi setiap pulang sekolah saya naik pohon, saya ngobrol sama Tuhan, saya nyanyi sama Tuhan. Tuhan, sekarang perut saya sudah lapar, kepala saya udah panas. Saya pulang dulu, makan dulu ya, nanti saya sowan lagi besok gitu. Tapi ngomong Jawa. Lagunya juga Jawa. Nah, kalau untuk yang sifatnya misalnya ada lomba antar sekolah, itu ya sejak piro ya, ya belasan, tapi umur 15 saya dipanggil RRI Semarang. Saya di Semarang.
Iya. Jadi yang saya anggap yang nasional itu ya karena udah di RRI Semarang itu. Karena di RRI itu lucu kalau dulu kalau bayar. Saya kan punya songbook ya. Iya. Nah, itu songbook dimasuki amplop. Hapiro sakarepmu orang nggo tanda tangan. Di zaman itu ya yang iya. Tapi entuk duit. Waduh, beli baju. Dulu berapa rupiah yang? Mohon maaf. Mana inget. Oh. Pokoknya bisa Tapi buat cukup beli ya baju. buat beli baju baru. Zaman dulu katun yang kembang-kembang, bukan yang Endela debu-debe, bukan. Pokoknya yang sesederhananya. Tapi ngomong-ngomong dulu katanya Eyang cita-citanya jadi guru. Ya, Kok banting setir jadi seniman? enggak banting setir, tapi dibanting sama bapak saya. Oh, oke. Jadi saya itu sudah di SGTK ceritanya. Iya. Nah, mau ujian. Mm-mm. Wes, bocah wedok ora susah ujian-ujian. Mengko dadi bojone wong pasti cuma neng dapur. Wes rasa ujian. Pak, tapi sebentar sekedap malih dalem. Wes ora usah. Wih, aku jengking nangis. Oh. Karena apa? Ibu saya kan putra-putrinya 12. Jadi ibu zaman dulu kalau orang yang sederhana nggak punya pembantu. Semua by my mother dan kakak saya. Kan kita 12. 12 sudah jadi segitu tuh, lihat tuh. 150 sekian, waktu cicit saya masih 1. Sekarang cicit saya udah 9. Jadi 100 berapa nggak ngerti. Dari 12. Sebesar itu jumlah Padahal keluarga. ada 3 yang tidak melahirkan. Siji, loro, 3 iya. Oke. Nah, kalau udah melahirkan udah 200 sekian. Iya. Jadi begitu. Jadi saya itu masuk di RRI itu tahun umurku 15. Nggih. 15. Jadi 37 sama 15 kan ada piro? 37 ditambah 15 1952. 52 ya. Iya. Nah, 52 aku masuk RRI ya. Wis nyanyi terus 54 terus 54 itu sudah digadang tuh apa sih? Diminta. Sudah diberi tugas untuk nanti 55 ikut bintang radio. Wah. Gitu. Jadi 54 terus 55 ikut bintang radio ke Jakarta. Nah, Dari Semarang gitu. oke. Jadi saya itu kalau saya hitung dari masuk saya di RRI itu piro tadi 1952. 52. Nah, itu dari 52 sampai sekarang. Wow. Dan Piro? itu tahun 2022 ya. 52, Sekitar 70 70 tahun berkarya. Iya. Ya. Wow. Dan tetap langgeng dengan karya-karyanya. Ya. Ya itu apalagi sekarang ya Mas ya. Jadi saya tuh kok kepala kok pusing terus kayak menapa toh Gusti menika kok pusing saya kalau ada apa-apa lapor. Langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Lapornya ngomong Jawa. Oke. Kayak menapa Gusti menika kok pusing kan ujuk-ujuk telung. Jadi ini lagu itu udah karena Covid kan. Jadi nggak ada apa itu terus nulis begitu nulis itu entengan. Jadi nggak taunya di sini buntel tapi yang saya tulis saya tidak seneng semua. Karena tahu nggak, kepala saya ini disturb dengan lagu-lagu sekarang. Melodi sekarang sama melodinya saya dulu. Zaman dulu. Ngono. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Kadang ini, bobok. Nah, di kepala saya gini. Tapi dia di sana, aku ke sana. Jadi di kepala saya tuh uyek-uyekan. Oke. Jadi saya juga, pokoknya saya nulis mau jadi mau enggak, saya nulis karena meringankan kepala saya. Beban pikiran ya, karena mungkin Tuhan memberikan inspirasi lewat pikiran dan kemudian itu dituangkan Eyang Titik lewat tulisan dan karya. Ya, jadi ada di kamar mandi buku satu, ya di tempat tidur di meja satu. Oh jadi ada. Jadi kalau baru di kamar mandi mau itu ya udah lantas buka. Ditulis. Di baru di tidur ada di meja ada. Ternyata itu rahasia produktifnya seorang Eyang Titik Puspa meskipun umurnya sudah
Sampai sekarang 85 tahun tapi tetap karya terus dilahirkan dari buah pemikiran ya Eyang. Saya heran kok kenapa kok umur kok bisa sampai umur segini. Saya bahagianya kayak saya tuh disayang Tuhan, suruh ngeliat bahwa alam semesta ini sangat indah. Iya. Dan diciptakan manusia-manusia yang kreatif. Dari anak kecil sampai orang besar. Anda lihat anak kecil sekarang, ininya IQ-nya 100 kali IQ saya yang goblok ini. Ya. Jadi mereka itu seperti cicit saya, umur 3, bapak ibunya aja ngomongnya Indonesia, Jawa, Padang, ya, kadang Cina gitu. Nah, dia sekolah aja belum. Tapi ngomongnya Inggris, iya. Iya. Jadi itu dia tuh ada di nonton TV, nonton itu tuh terus dia bisa menyerap. Mengaplikasikannya, betul. Terus waktu itu tahun 2016 atau 14 itu yang ada lagu Frozen. Iya, Let it go, let it go. Nah aku ngertinya cuma let it go, let it go. Depannya tuh kan susah. Ini bocah singing, acting, dancing, persis kayak Elsa dan kakaknya. Itu umur 3 tahun, sekolah aja belum. Iso nyanyi dengan pembawaan, dengan itu band, ya udah pokoknya udah deh. Jadi aku tuh, Gusti Allah tuh sekarang tuh memberikan sesuatu yang luar biasa buat anak-anak yang sekarang. Makanya sekarang ini penyanyi, Anda tahu, aku tidak hafal. Itu penyanyi bertengker-tengker sebanyak gak semua 10-20. Iya. Bagus-bagus. Udah gitu mukanya cakep-cakep loh anak sekarang. Ya, cakep-cakep, pinter-pinter. Tahu-tahu keluar negeri ikut festival menyanyi. Festival balik menang. Jadi ini anak putri apa atau ini balik menang. Itu anak cukup main menang. Piano menang, apa-apa menang. Jadi di Indonesia ini kalau Anda mau tahu, yang orang paling ketinggalan zaman. Tapi kan karyanya banyak Eyang. Itu karya karena zaman saya, tapi tidak semua, tidak merata. Cuman, tapi buat saya nggak apa-apa. Saya menikmati karya-karya mereka. Aku sampai, aduh itu anak bisa bikin lagu kok bagus amat. Aduh itu orang kok bisa nyanyi bagus. Nah itu tuh menghibur sekali saya. Saya terhibur. Jadi saya merasa ada di surga. Nah ngomong-ngomong soal karya, beberapa tahun yang lalu ada sebuah media nasional yang merilis 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa dan ada 2 karya Eyang Titik Puspa yang masuk, yaitu Bing dan Kupu-Kupu Malam. Saya penasaran terus terang Eyang karena mengagumi lagu-lagu tersebut. Banyak seniman muda zaman sekarang yang selalu mengklaim lagu gue itu personal banget buat gue. Tapi ngomong-ngomong soal lagu yang personal, ada standar emas yang telah ditetapkan oleh Eyang Titik Puspa lewat lagu Bing. Pada waktu itu sahabat Eyang Titik Puspa, almarhum Bing Slamet, berpulang. Yang mana? Lagu Bing. Oh ya, ya. Berpulang dan kemudian Titik Puspa memberikan penghormatan terakhir kepada sang seniman lewat tidak lagu memberikan. Bing. Katanya begitu. Jadi keluar seperti apa sendiri. ceritanya? Oh. Jadi kemarin saya itu mau show. Ya keluar kota. Itu sampai 3 kapal terbang itu harus ditumpangi rusak. Arek dinaiki rusak. Ini sing ping 3 meneh rusak meneh. Ngerti orang ngomong Jawa? Ya. Nanti ada translate-nya ya, sahabatliputan6.com. Oke. 3 kapal terbang itu mau dinaikin rusak semua. Saya pulang. Begitu pulang sampai di rumah, sudah tiwas bangun pagi, nggak jadinya. Tahu-tahu ada berita, Bing Slamet meninggal. Wah, aku meloncat sampai teriak aku. Telepon sana sini, di mana anunya? Sampai malam saya nggak ketemu. Sampai sore, begitu malam ada kabar bahwa beliau ada di Jalan Arimbi di rumah istrinya baru datang. Wah, aku ke sana. Begitu ke sana, sudah saya nggak kuat, ini berbujur aku di kakinya. Ya Allah Tuhan,
Tuhan ampunilah segala dosanya Omping. Dia itu orang baik, dia orang yang banyak berjasa buat ini. Terus kuping saya tuh kayak kebuka jeleng, kayak ada corong jauh gitu. Dia tidak berdosa karena amalnya berlebih. Aku kan pakai syal, itu syal tak taruh di mulut, aku nangis, lari keluar, aku nangis. Jadi dibilang di kuping saya, dia tidak berdosa karena amalnya berlebih. Matur suwun Omping, itu orang baiknya. Aku bilang kekasih, itu jangankan apa, kita tuh kerjanya kalau nggak tukaran guyon. Jadi nggak ada apalagi ya touching, apalagi sampai pokoknya buat saya orang terkasih, tercinta ya orang yang saya kagumi. Oke, kalau istilahnya generasi. Nah, jadi udah gitu kan, terus besoknya saya pergi. Ada kapal terbangnya bisa. Di atas kapal terbang, kira-kira lebih jam berapa gitu. Saya nengok bawah, aduh, ini Omping baru diarak-arak mau ke makam gitu. Wah, aku menangis. Wah, itu di kamar di kapal terbang. Di pesawat. Aku sudah tidak lose control deh pokoknya. Udah nangisnya entah apa-apa, terus aku nengok-nengok. Enggak, ada ini apa disposal bag, ya bag untuk orang muntah, ambil di tas nggak ada pulpen, semua alim bawa pulpen set, itu dari note melodi sampai kata-kata selesai, terus nggak berapa lama terus turun. Nah waktu itu kan penyanyi banyak, si siapa namanya? Ada penyanyi dulu yang terkenal siapa sih? Yang anaknya itu cucunya tuh kena sakit kanker di Singapura. Enteng Tanama? Bukan. Bruri? Bukan. Anaknya penyanyi ini juga penyanyi. Anaknya cancer ada di Singapura. Emilia Contessa. Oh. Ibunya Denada? Iya. Oke, Denada Tambunan. Jadi Emilia Contessa, Tante Titik, Omus tuh kenapa sih orang gak punya hati, istrinya nangis kayak gitu didiemin aja. Oh, sini. Tak bawa ke kamar kecil, tak ambil itu kertas, tak nyanyiin. Siang itu surya berapi sinar. Begitu, aduh Tante Titik merinding. Nah, dia yang pertama lihat tulisan saya, langsung tak nyanyikan. Oke. Dia yang pertama, oh ini toh pantesan Omus diam saja. Iya, dia tahu saya nulis, jadi dia nggak mau disturbing saya. Jadi saya didiamin aja. Oke. Nah itu di situ saya pergi ke Singkep kalau nggak salah, mau dipanggil apa sih itu apa ya, yang kayak emas putih itu apa? Menghasilkan di sana. Tambang. Iya, tambang apa yang kayak emas putih? Timah, pinter. 10. Nah, di situ mau dipanggil di situ. Nah, itu aku selesai di atas kapal terbang. Oke. Yang selesai di kendaraan ya. Bing. Di kapal terbang. Yang di becak pantang mundur. Oke. Lagu patriotis. Pantang mundur. Itu tadinya yang nangis 2, seorang istri yang sedang mengandung sama seorang tentara yang mau bertugas ke burung ke Papua. Yes. Itu nangis berdua. Saya dengar bagaimana mereka. Jadi yang nangis bertiga, Pak becak mandek dulu. Aku naik becak. Oh, dia ada mobil. Oke. Naik becak, udah. Jadi itu ceritanya itu yang suaminya itu mau berperang, istrinya mengandung. Sedangkan saya 63 saya sudah ke Irian. Jadi itu masih tentara Belanda sama Indonesia itu masih tentara Belanda ngomong sama orang Irian, jangan mau masuk Indonesia karena orang Indonesia itu makan orang. Jadi begitu kita masuk, wah sudah di apa itu jenenge
disambut dengan panah, dengan situasi ini, sudah dengan memanas itu. ya. Iya, buka kita terus masuk ke dalam selokan mobil, di bawah mobil, tentara yang menghalau mereka. Tapi begitu kita menyanyi, waktu menyanyi setelah selesai, itu orang masih pakai koteka, sininya masih nobra ya. Dia koteka masih zaman purbakala 63. Jangan balik, tinggal sini. Jangan balik. Jadi semua menangis. Yang dibilang Belanda itu katanya orang Indonesia kan makan Belanda. Makan Belanda. Makan orang. Orang Indonesia makan orang. Nah, itu dia tahu bahwa omong kosong. Udah beberapa kota di situ semua tuh naik kapal. Kapalnya tuh nggak naik air, naik ikan. Ikan iki koyo cendol kayak Mas. Jadi kalau kapal lewat belakangnya merah. Oke. Karena apa? Ikannya kelindes. Jadi itu bercampur ikan. Maaf darah. Iya, darah ikan. Jadi saking banyaknya ikan makanya terus dimalingin sama orang-orang dari luar sana. Ya, itu diceritain bahwa kalau tentara masuk ke Irian itu nggak dilepas itu, tapi naik itu apa kapal terbang yang gede itu apa jenenge? Hercules. Nah itu sudah pinter banget loh Cak kuwi. Sekolah nang ndi Nak? Nilainya 10 lagi ya Yang ya berarti ya. Nah udah gitu dilepasin di hutan. Oke. Ada yang nanti kalau udah sikile tinggal siji. Ya ampun, ada ya. Nah, karena terus dimakanin binatang. Nah, saya kebayang itu ibu sedang mengandung, bojonya, istri suaminya mau diterjunkan ke sana. Kembali apa tidak? Iya, betul. Jadi di sana itu saya terus di becak itu udah jadi rumah. Di becak itu kan RRI Jakarta ngerti kan? Sampai Raden Saleh, Cikini. Ini enggak deh, sudah Pak Sukabumi. Itu udah jadi. Jadi satu lagu. Wow. Jadi yang kedua naik becak Gang Kelinci. aku nganterin Lili Suryani masuk ke gang itu, pulang-pulang nono titeling udah. Jadi yang di kapal terbang ada tapi nggak populer namanya. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi dan ku musnahkan asmara. Banyak yang di tempat-tempat yang tidak benar gitu. Tidak terduga ya berarti ya. Iya. Oke. Nah, kalau yang itu. Yang mana? Kupu-kupu. Kupu-kupu malam, betul. Nah, kalau kupu-kupu itu saya tuh sedang show di luar kota, bukan di Jakarta, di luar kota. Nyanyi kan, wah orang tepuk tangan berdiri, lagi tepuk tangan lagi berdiri. Udah pokoknya ya memang ya mostly begitulah. Ya tapi ya kadang-kadang ada yang kurang enak suasana, kadang-kadang soundnya apa-apa. Nah tahu-tahu baru aku udah selesai masuk ke kamar, ke hotel, kadang ketok-ketok, Tante Titi, saya boleh masuk enggak? Lu ada apa kamu? Aduh aku masih keringetan, aku bilang gitu. Dulu kan AC kan masih langka ya. Hampir nggak ada mungkin. Tahun berapa tuh? 70 berapa. Nah, terus oh ya saya udah kawin 70 sekian. Ada apa? Ya udah sini. Kok Tante Titi kalau cari uang kok dihormati, kok orang sampai berdiri sampai minta lagi. Lah yang namanya dia kan saya hibur jadi ya senang. Nah kalau kamu gimana? Oh kalau saya susah. Kenapa? Kerja apa ya? Tak tanyain pekerjaan itu dari 1 sampai 1.500. Salah kabeh. Tebakannya melesat semua. Salah semua. Lah apa kerjamu apa? Saya kupu-kupu malam. Oh. Ya ampun. Oh, kenapa ke situ? Ya. Saya sebetulnya tadinya seorang istri, tapi suami saya pergi sama perempuan lain dan saya ditinggali beberapa anak, sedangkan saya adalah dulunya anaknya orang yang punya dan saya orang yang tidak tahu kerja. Saya anak yang manja.
Tahu-tahu saya ditinggalin anak, tidak dikasih apa-apa. Terus bingung mau ngapain Nah, kerjaan ibu. terus mau makan ini dijual, ini yang ada lagi dijual. Akhirnya dia kehabisan uang, dia pinjam sama tetangga, orang laki-laki pinjam, pinjam ya. Akhirnya laki-laki, kapan kamu mau bayar? Belum ada uang. Ya belum ada uang, kamu nggak kerja. Ya sudah, saya kerja sama bapak, saya jadi pembantu, mau habis berapa tahun dengan bayaran pembantumu. Iya. Kepada Sementara utangnya menggunung. Udah, pokoknya kamu mesti kerja sama saya, tapi saya yang memastikan, yang menunjuk kamu jadi apa. Nah, kalau itu kamu nggak mau, saya pasrahkan ke polisi. Oh jangan, nanti anak saya baru sekolah gimana gitu. Ya sudah, milih apa? Ya sudah, milih ikut bapak aja bang. Pokoknya bekerja sama bapak, iya sayang. Udah, jam 5 nanti saya jemput, pakaian yang rapi, yang bersih. Jam 5 dijemput. Kutuk dibawa ke itu tempat itu. Loh, kok kesini Pak, mau apa? Ya udah, di sini kamu kerja. Jadi apa Pak saya? Disangkanya apa, penerima tamu atau apa? Ya kamu ini. Ternyata jadi Pak, terus dia cium tuh kaki si bapak, minta ampun, jangan Pak, saya punya anak. Agama saya tidak membenarkan perbuatan ini. Soalnya bla 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 bla. Dah kamu mau itu oke. Sekarang tinggal pilih, polisi apa ini? Dah pilih. Polisi, anakku makan apa? Betul. Kayak apa nanti dia di bapak ibunya di penjara, ya Pak? Di penjara. Dibui. Kalau udah tua, aku suka begitu. Ya, sudah di penjara. Cuma, tapi kalau ini aku bisa pura-pura ngomong saya kerja di restoran malam. Iya, klub malam. Udah. Terus Tuhan, berikan saya jalan yang baik. Tapi setiap mengerjakan itu dia nangis, dia minta maaf sama Tuhan. Terus akhirnya ketemu saya, itu sampai udah bertahun berapa. Terus ketemu saya. Terus kamu sekarang mau apa? Saya itu bukan itu saya sangat tersiksa. Bukan itu jalan saya. Saya ingin dicintai satu lelaki dan saya mencintai. Saya akan menghormati dia. Iya. Ya udah. Sekarang kamu berdoa dengan agama kamu, saya berdoa dengan agama saya. Dia pakai ini kan, udah berdoa. Itu dia duduk di sana, aku di sini. Kita berdiri, serap pelukan. Terus di sini Allah, Tuhan Yesus, Gusti Allah tuh. Jadi kita nangis sampai gemetar gini. Dia sebut nama Tuhan, nama Tuhannya, aku sebut nama Tuhanku, sampai akhirnya aku begitu. Ini udah selesai. Tuhanmu udah dengar, Tuhanku udah dengar. Mulai sekarang juga jangan ke sana lagi, percaya sama saya. Anakmu nanti dikasih makan sama Tuhan. Oke. Ya udah. Nah, saya kan sebagai perempuan ya. Itu sampean tuh ngertinya nyelek-elek perempuan. Iya, pasti menghakimi. Oh, nggak bener nih kelakuannya, nakal dan segala macam. Jadi saya membela bahwa dia adalah seorang istri, tapi ditinggal sama laki-laki. Nah, tuh. Dia laki-laki ya, dengan semaunya. Jadi di sini saya, Mas, nangis saya. Tuhan berikan keadilan buat dia. Udah dia pulang, aku nulis selesai. Besoknya saya pulang. Mus, aku punya lagu, tak nyanyiin. Wah, bagus yuk direkam besoknya direkam, udah selesai rekam. Seminggu atau 10 hari, nggak sampai sebulan deh, pokoknya sekilan beberapa hari. Aku nonton film sama Mus Mualim. Dari belakang aku disikap. Tante Titi apa Mbak Titi? Tante Titi, aku udah nikah. Alhamdulillah. Saya udah tahu nih suara dia. Oh ya ampun. Masih ingat, aku sudah nikah. Nah, lagu saya kan, apa yang terjadilah. Yang dia tahu Tuhan menyayang umatnya. Apa yang terjadi. Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Itu endingnya itu.
Tapi kalau aku menunggu dia datang ya happy ending. Iya benar. Ya, saya sudah nikah. Mana suamimu? Dikenalkan orang terhormat. Aduh, mau nangis aku. Itu doa dua orang beragama, lain agama. Bagaimana kalau kita seluruh Indonesia berdoa, ayo damaikan hatimu masing-masing. Terimalah apa anugerah dari Tuhan seadanya sambil terus berjuang. Jangan mau ngomongin ini, itu merubah. Ini Tuhan, makanya sekarang Tuhan tuh baru marah. Seluruh dunia diobrak-abrik karena wabah. sudah terlalu banyak orang yang ingkar janji. Ya, tahu ada Tuhan, tapi dia sembunyi di balik ini. Emangnya Tuhan apaan? Dia kan maha tahu ya, Yang ya. Semuanya, apalagi alam semesta ini tinggal Tuhan menikah, ini. Betul. Nah, Yang tidak banyak seniman yang bisa merasakan pergantian pemerintahan yang dari era Bung Karno almarhum sampai sekarang Presiden Joko Widodo. Saya penasaran, apa momen yang paling berkesan ketika bertemu Bung Karno? Atau mungkin yang masih ingat pertemuan terakhir dengan Bung Karno seperti apa? Kalau terakhirnya enggak ketemu, aku cuma nangis saja karena saya waktu beliau meninggal, saya masih ada di Sulawesi, saya sedang menyanyi. Oh, okay. Hampir malamnya tuh sampai serak karena saya nangis keras. Ya. Nah, tapi yang pertemuan pertama, beliau adalah yang aku telah jadi aku tuh ditimbali. Dipanggil. Aku dipanggil ke istana, Aku udah titip Puspa sini. Terus saya masih di RRI. Dipanggil Bapak Presiden. Oh, kenapa? Kaget aku. Pasti panik ya, Yang ya. Iya, kayak mau menang gitu. Ada apa nih? Udah, pokoknya harus ke sana. Ya, tapi nggak boleh pakai rok, mesti pakai kain. Pulang dulu pakai kain. Aduh, kainnya ya masih kayak mbok-mbok yang kain jari gitu, Yang. Iya, kain kebaya, bukan kayak sekarang pakai payeches and meditation and alles gombreng-gombreng, enggak ada. Wah, pinter nganggo jari, siapa sih yang jari gitu. Pandai pakai sendiri, Pak. Gelungannya sendiri, wah pinter. Ajarinnya kok pinter nyanyi, mboten pinter namun saged. Bukan pinter, hanya bisa. Nah, coba sekarang nyanyi. Lagu ini pun menapa, tapi aku waktu ngomong itu nggak berani ngeliat mukanya. Dredeg ya. Itu muka kayak bersinar, jadang gitu. Berasa kayak di film-film ya, Yang ya. Itu yang namanya karisma, innalillahi. Aku sampai begitu terus ngomong, lagu ini pun menapa, takut tahu-tahu nyerondol meluk gitu. Nggak tahu pingsan juga, karena nggak tahu apa ya, dia bicaranya tuh just gitu. Punya wibawa yang udah itu yang namanya karisma itu udah. Terus nyanyi, wah suaramu apik, kowe cantik, pinter nganggo kain, di nenek. Dengar apa ya asistennya? Ajudan. Tulis, mulai hari ini Titi Puspa menjadi penyanyi istana. Wah, saya diwisuda kan. Itu udah sah itu sebagai tahu seniman. nggak, kakiku tuh kayak nggak ada balungnya. Kayak ngayak ngambang. Balung tuh apa sih? Tulang. Kaki saya kayak nggak ada tulangnya. Apa gitu. Pak, terus di komen apa tak tahu? Mulai saat hari ini, kowe jadi penyanyi istana. Wah. Itu baru tahun 60, early 60. Saya tuh pulang kayak terbang dari mana namanya surga. Pulang dulu, aku di rumah. Kayak masih nggak percaya gitu ya, Yang ya. Berasa kayak mimpi. Ya itu ya. Ya kalau saya dengan semuanya itu karena saya itu tahu semuanya itu adalah kehendak yang kuasa. Jadi saya nikmati. Di setiap era pemerintahan. Ya, betul. Saya nikmati karena memang
masing-masing semua kan diberi tugas untuk menata bangsa dan negara. Betul. Dan setiap presiden punya kebijakan masing-masing. Ya, pasti ada kelebihan, ada kekurangan. There is no manusia yang sempurna. Tidak ada. Walaupun sedikit ada salah, tapi yang pinter banyak. Yang sekarang ini pinter banget. Amin, berarti makin kesini makin banyak orang pintar di Indonesia dan tenan, apalagi yang perempuannya juga ya. Anak-anak, kamu makin. jangan tanya. Udah, pokoknya saya bersyukur bahwa di Indonesia ini alam semesta ini diberikan Tuhan kepada masyarakat bangsa Indonesia. Semoga kita semua sadar, hanya satu kesadaran dan satu ketulusan serta kedamaian untuk bisa hidup damai. Kalau hati kita semua damai, negeriku Indonesia tercinta ini akan lebih damai. Lebih damai lagi. Jangan terbawa terikut pembicaraan orang yang mengadu domba. Dia dosa, Anda pun kalau mengikuti kecipratan lipat dosa, ganda doanya. Dosanya. Karena Anda menjadi tidak percaya sama Tuhan. Aduh, sorry yang ngomong saya kelebihan enggak deh. Pokoknya yuk semua kita berbijaksanalah dalam menghadapi dan ikut hidup berkontribusi ini. Di negara kita ya, Eyang. Iya. Nah, saya 80 sekian. Saya masih nikmat tinggal di dunia walaupun rumah saya paling sederhana di antara bisa aja ya. Tapi this is my heaven. Iya. Eyang Titi Puspa dikenal dengan beberapa lagu yang romantis dan menembus ruang dan waktu. Banyak yang kepo nun sewu Eyang. Seromantis apa sih Eyang Titi dengan suami tercinta pada waktu itu? Mungkin bisa dicontek dengan pasangan muda yang saat ini eksis. Duh, gini ya buat saya itu, aduh, Anda tahu nggak ya? Ini lucu aja. Suami pertama saya dipaksa bapak. Oh, ya. Perjodohan. Suami kedua saya dipaksa ibu. Baru suami ketiga saya jatuh cinta sendiri. Oke. Tapi nggak taunya juga ya begitu. Oke. Begitulah. Ya, memang saya banyak diberi keindahan itu dari melihat orang-orang sekitar saya. Oke. Ya walaupun saya bukannya nggak pernah merasakan sesuatu pernah, tetapi itu semua keindahan itu saya rangkum untuk sesuatu ya, bahwa Tuhan tuh juga memberikan sengsara tapi juga nikmat. Betul. Juga keindahan, juga kemesraan gitu. Itu ada apa aja ada. Jadi saya suka bilang yang bayu pun semilir, puspa pun mewangi karena dikaya. Cinta putih. Cinta putih. Itu anak-anak bilang, Tante Titi itu kata-katanya udah habis sama Tante Titi semua. Oke, ternyata memang romantisme Titi Puspa tertuang lewat karya seni dalam bentuk lirik dan melodi. Iya. Oke. Iya, kayak jatuh cinta berjuta rasanya. Itu untuk edisi Litonga. Oh dulu saya edisi Litonga tuh banyak lagu dari saya. Orang ngerti saya edisi Litonga orang lahir. Kayaknya udah sih atau masih kecil banget. Mohon maaf. Itu kalau dia kan ngomong baru sudah selesai ngomong gitu, begitu, Tante Titi, aku sedang jatuh cinta loh sama, pokoknya ceweknya ini. Oh yaudah besok diambil. Nah ini pantatnya masih di ruangan, kakinya udah di jalan, udah di luar pintu saya, sudah mimi dodo. Udah langsung ada. Gonjreng. Oke. Jadi mungkin kayaknya kalau saya lagi patah hati, aku mau curhat sama Tante Titi, siapa tahu dibikinin lagu kan lumayan ya, sahabat liputan6.com ya. Boleh ya Tante kapan-kapan berarti ya. Sekarang udah nggak musim, aku udah bilang seperti disturb gitu loh kepala saya. Cuma saya terus nulis karena ini kalau enggak kepala saya kayak ditusuk-tusuk. Jadi bunyi terus.
Jadi harus ada dalam tanda kutip pelampiasan yang positif Ya dengan harus menulis. dikeluarkan. Oke. Katanya saya. Yang titik mata nuwun tadi. sewu di usia 85 tahun masih sehat dan bugar. Dengar-dengar dulu mungkin sampai sekarang juga menekuni meditasi. Oh, meditasi itu karena saya kena cancer. Cancer. Nah, saya kena cancer kan bapak saya cancer. Kakak saya 3 meninggal itu cancer. Kalau ibu saya jantung. Jadi saya dapat dari bapak saya cancer, saya dapat jantung dari ibu saya. Ya, pada sayang semua sama saya. Makanya diwarisi disangoni istilahnya. Sekarang saya pakai pacu jantung. Makanya saya tidak kuat. Kenapa saya nggak banyak pergi? Karena saya tidak kuat pakai masker. Kalau pakai masker, Langsung megap-megap istilahnya Tante ya. Iya, jadinya ya gitu, makanya saya pakai face shield kalau perlu. Tapi kalau memang baru di orang banyak, ya saya baru pakai. Saya tadi mau ngomong apa? Soal meditasi. Oh, meditasi. Jadi waktu saya tahun umur 73, nah anak saya tuh, mama tuh mbok coba sekali-sekali, apa sih periksa itu tuh, apa tuh namanya? Medical check up. Ya medical check up, tapi mengenai itu ya, mengenai ya segala apa tuh. Terus dibilang dokter 3 hari kemudian bahwa saya sudah kena 1,5. Lah, kok tahu-tahu gitu? Memang di waktu itu tuh ada satu gejolak di keluarga saya yang sangat menyedihkan saya. Jadi saya timbul itu penyakit. Ya udah saya cari di sini. Di sini ada dokter wanita yang ahli cancer gitu. Oh ada di mana? Minta nomor telepon. Oh ibu sedang ke Amerika, mungkin 2 minggu lagi baru pulang. Wah takut keburu spreading ya. Ya, benar. Ya sudah. Saya bisa tidur enak. Tidur. Jam 5 kebangun. Wah sudah saya tulis itu ya apa ya. Ada kredit card, tak masukin semua, tak penuhin. Udah ini nanti masukin ya, tolong besok. Bikinin koper, ya 2 koper, 1 koper baju biasa, bukan baju pesta, baju. Kamu terus dandan. Aku udah jalan, aku telepon sama Pak Eti sama Ella. Mbak, adik mau ke Singapura, tolong pesenin tiket. Kapan? Sekarang gimana? Ya ini mama udah on the way airport. Loh Ma, yo wis kamu cepat ngomong, kamu kan kenal sama si itu, suruh. Ekspres ya yang ya. Terus bilang, ya kamu berdua ikut. Ya Allah mama. Jadi dari sini satu kena 1,5 ya, stadium 1,5. Di sana saya 2,5 bulan, kok hampir 3. Terus persis kena yang suwaketnya itu kali, mungkin itu yang namanya sakit neraka jahanam tuh kayak itu. Suwaketnya tuh dari itu ujung rambut sampai ujung jempol itu semua sakit, tapi ya the whole body gitu deh. Pokoknya sakitnya tuh, Gusti Allah dalam sakit Gusti. Kenapa dalam datang kok ngomong Jawa. Saya sakit sudah dari saya datang 1,5 kok sekarang udah mau 3. Ini gimana? Kalau memang Tuhan sudah tidak menginginkan saya, kalau mboten ngersakaken dalam dipundhut kemawon gitu. Jadi kalau sudah tidak menginginkan saya, ambil saya. Tuhan mau naruh di mana saya percaya. Mana aja deh. Iya. Ada surga dan neraka. Yang mana deh terserah. Ya, pokoknya terserah. Tapi kalau memang saya masih harus ada di dunia, beli saya isyarat. Tuhan udah nggak kuat, ambil aja. Itu kurang lebih setengah jam, aku nangis gitu. Mbak, tiket Jakarta tomorrow early in the morning, the first flight, pokoknya. Pulang. Mama ini dokternya 3, gimana ngomongnya? Arek dokter 100, pulang ya pulang. Pulang sampai di kapal terbang. Mama itu mau ngapain di Jakarta? Gak tahu. Loh. Gak tahu. Nah aku kan minta isyarat sama Tuhan, suruh pulang. Nah begitu turun dari kapal terbang, naik mobil kurang lebih ya 5-10 menit. Mama, aku punya temen loh, anaknya tuh cuantik, mobile banget. Kena cancer. Nah
Dia tuh sampai udah ke Jepang, ke Jerman, itu Berbagai nggak sembuh. negara, ya. Terus dia tuh ikut meditasi, 13 hari mah sembuh mah. Dah, kamu punya teleponnya? Punya. Sini, Pak, saya besok mau ikut meditasi. Saya mau ikut meditasi gitu. Ya tapi mesti daftarin. Ya ini saya daftarin. Sekalian telepon, sekalian daftar nggih. Tapi Mbak, Pak nggak usah tapi. Kasih saya alamat rumah, sana saya besok datang. Ntar ya gitu kan. Nggak tahu dia ngomong sama istrinya, terus ya sudah silakan. 13 hari Mas. Ini duduk tangan begini, Iya. mata ditutup, bernapas dari hidung keluar masuk, mulut lidah dilipat, sampai di langit-langit yang lebih lunak, jangan yang di tengah keras lunak, supaya ini alasnya lidah bisa ketemu sama langit-langit itu supaya ada persentuhan. Itu mereka itu akan membuat satu lingkaran dengan sendirinya. Lingkaran itu akan menjadikan chi. Chi itu adanya di sini. Ini pusat itu ya di situ di tengah-tengah situ. Nah, chi itu akan menyuruh syaraf untuk mencari titik akupunktur yang rusak. Oh, oke. Nah, kalau itu akupunktur titik itu kena yang sakit kan suka cekek. Tapi Anda nggak boleh bergerak, diem. Ada yang kayak digigit tak petek, aku diem gitu. Itu selama 1 jam. Habis 1 jam, tangan diusap, terus taruh di muka, terus minum air putih. Air putih juga bawa sendiri, boleh bawa di sana boleh. Nah itu 1 hari 5 jam. Wow. 1 jam istirahat, 1 jam istirahat, 1 jam istirahat. Selama 13 hari. Nah itu wah di mana-mana kumpulan. Yang ke-13, tapi belum sampai yang ke-5 ya, masih ke-13 hari, tapi yang mungkin yang kedua. Ini diberat karena saya dari kandungan sampai ke bawah kenanya kandungan. Kandungan tuh sampai dimasukin alat tuh sampai cedung. Sakitnya waktu itu. Udah. Yang kedua kalau nggak salah, aku tahu cimang. Langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3, langit. Itu terus tempat ada di satu tempat. Warnanya indah. Gusti, dalam sampun dipun pundhut toh. Tuhan, saya sudah diambil, saya sudah meninggal. Ini tempatnya kok bagus sekali gitu toh. Ya pokoknya ngomongin terus ada angin sedikit terus saya turun geblek jut. Terus saya berdiri, Pak, saya tadi naik ke langit. Ya itu namanya udah sembuh. Terus aku duduk, terus geblek duduk. Sembuh dari Hong Kong. Gitu. Loh, kok nggak sakit ya saya duduk keras kok. Padahal itu saya duduknya tahu nggak? Ini 2 kursi, paha 1 di sini, paha 1 di sini, tengahnya bolong. Karena nggak bisa tertekan. Yang benar, ya sudah, coba aku ke kamar mandi. Loh, kok nggak ada yang sakit? Ya, terus begini nggak ada bekas apa-apa. Mbak Peti, tomorrow, early in the morning lagi, Singapura. Oke, balik ke Tiket Singapura. nggak balik. Kan masih pagi, jadi aku nggak usah daftarin, aku datang ke dokter yang mengenai apa sih wanita itu apa, yang kewanitaan tuh, ke situ. Hah? This is clean, clean. Terus ke dokter yang kasih kemo, terus dia, what happened? Clean. Terus yang kasih apa itu yang pakai lampu apa yang apa tuh apa sih namanya aku lupa ya yang disorot gitu ya. Yes.
Pinter. Oh iya ini, 15. Oh 15 karena skornya, karena sudah 3 kali menjawab benar ya? Iya. Oke. Itu dia bilang, hah? It's clean. 3 kali clean kan? Oke, pulang. Tapi dia bilang, oke, 3 bulan lagi ke sini. Jadi 1 tahun 4 kali ke situ clean. Enggak, setengah tahun lagi clean. Jadi masih bersih. Clean. Nah itu masih saya pakai kalau saya sedang nggak enak badan, itu. Itu betul-betul, you may believe it or not, mengkoyo ngono, tidak pakai obat, tidak pakai sesajen, tidak pakai obor, tidak pakai api unggun. Sudah ini kosong, udah. Itu salah satu tanda sayangnya Tuhan kepada Eyang Titi Puspa. Ya, bukan cuma saya. Banyak orang kalau memang bisa memerangi dan percaya bahwa Tuhan mempunyai sesuatu yang indah buat kita. Ya, kita percaya. Iya. Oke. Nah, bayangin orang lain, kakak saya 5 tahun loh. Berjuang kanker. Meninggal juga. Nah, saya cuman 3 bulan. Dan clean. 2,5 bulan sama 13 hari. 3 bulan lebih dikit. Oke. Baik. Nah itu udah saya taruh di mana untuk supaya orang belajar. Siapa tahu dia mempunyai sakit itu bisa dipelajari. Oke, baik. Dan itu tidak bayar banyak. Padahal kalau sakit beneran entah berantah itu harga. Entah berapa juta Eyang, miliar mungkin ya Eyang ya. Ya, Eyang, saking banyaknya menulis lagu sampai kadang-kadang lupa, loh ini lagu gue ya. Ini hal yang sama juga pernah terjadi dengan Melly Goeslaw ketika diperdengarkan sebuah lagu. Ah, ini lagu siapa? Lagu lu kali gitu. Oh iya ya, judulnya apa ya? Tak Laku. Oh oke. Sempat kejadian seperti itu. Dan ngomong-ngomong soal Melly Goeslaw, beliau pernah bilang bahwa dia kan, mohon maaf, kayak buta not balok mungkin ya, tetapi terinspirasi oleh seorang Titi Puspa. Kayak gue bisa deh kayak Eyang Titi sebagai seorang perempuan bisa menulis lagu yang banyak dan menghibur banyak orang. Dan ternyata Eyang itu menginspirasi banyak sekali orang. Dan kamu tahu nggak, saya pengagum dia. Oh, saling mengagumi berarti. Itu dia membuat lagu Bunda, apalagi ada itu orang semua deh. Misalnya lagu Bunda, terus lagu apalagi itu Badai Pasti Berlalu, terus lagu. Pokoknya banyak lagu dari para pencipta tuh yang saya kagumi. Ku menangis dari dalam. Tiap hari lagu itu diputer ya. Terus apalagi aduh pokoknya. Dan saya juga bangga itu si sopo jenenge yang dari Bandung itu siapa yang bertiga yang lagu-lagu Islam itu. Kalau anak bertanya pada Bapak, Bimbo. Nah itu saya bangganya apa? Di orang Katolik ada itu ya Jingle Bell, di orang Indonesia sekarang di orang ada lagu-lagu yang sifatnya religius. Nah itu juga yang siapa yang tinggi itu juga nyanyiin lagu saya, ada Adinda. Adinda, oh sayang Adinda. Nama ada cinta, terus ada wanita. Terus nggak tahu apalah. Saking banyaknya ya karya-karya beliau ya dan dinyanyikan oleh generasi-generasi setelahnya. Tapi nggak terlalu banyak dia nyanyi. Eyang di usia 85 tahun, apa sih yang belum tercapai dan ingin diwujudkan oleh Eyang? Dulu kan kayaknya sempat ada teater Papiko kalau nggak salah, koreksi kalau saya itu namanya itu saya kan mengagumi di luar tuh kan ada. Ya seperti jadi tuh mau ngomong susah. Itu seperti satu cerita yang dibungkus dengan lagu, ya. Jadi opera. Nah di Indonesia ini karena itu masih kecil, apanya ya apanya gitu deh. Bukan volumenya aja tapi harganya apa ya daya musiknya itu masih kapasitasnya rakyat gitu ya, anak-anak gitu, sama diberi
operet aja. Itu di situ saya baru seneng-senengnya bikin lagu. Oke. Itu tahun 70. Tadinya kalau saya bikin gerak dan lagu. Jadi setiap lagu saya bikin gerakan, gerakan tuh cerita dulu, baru nyanyi sambil itu. Lama-lama, Mbak Titik bisa deh bikin operet deh. Ngapain bikin operet? Lah ya itu lagu-lagu dibikin gitu, dibikin cerita begini. Sekarang bikin cenano. Waduh gimana mana aku bisa. Terus aku disuruh bikin operet gini-gini. Yuk ditemenin. Enggak, wong yang disuruh mama kok saya. Bener nih nggak mau nolongin? Enggak, awas ya, aku tak bikin. Aku bikin. Jadi saya kalau bikin satu itu ya itu nggak sampai seminggu itu sudah jadi satu ya. Jadi cerita. Nanti terus ada dialog incun, kenapa kok ke situ? Kemudian misalnya itu dialog incun, tapi ada yang dinyanyikan, ada yang dinyanyikan. Nah itu nggak sampai seminggu saya sudah bisa bikin selesai. Wow. Baru saya ke Musmu Alim, saya nyanyiin karena note saya ngantre. Oke. Mi fa sol re do re mi fa nggak ada pagernya. Brodos. Jadi dia nggak bisa baca. Nah, jadi dia yang bisa masukkan ke musik untuk supaya dia bisa arrangement buat lain-lain lah, buat alat-alat. Nah itu saya yang paling terkesan bikin itu adalah Kartini Manusiawi Kartini. Oke. Itu saya malam itu disiarkan, paginya rumahku kayak kebun bunga. Wah. Itu dari para menteri pini sepuh, orang-orang yang masih Holland spreken, ya. Karena apa? Di situ saya buat Abendanon, Nyonya Abendanon ngomong bahasa Belanda. Nah, kan ada di bukunya. Aku baca sampai 2 buku apa 3 buku. Tak baca terus. Aku baru itu mau bikin baca dulu sampai Ibu Kartini rawuh ya. Saya diajarin ini kalau orang begini kan Ibu Kartini kan katanya kan belajar kejawen. Itu diajarinnya gimana? Ini ibunya ini mau ngajari. Ibunya apa pembantunya yang mana nggak ngerti pokoknya. Mau ngajarin, tolong dong diajarin saya mesti gimana. Tahu-tahu saya itu gini, gitu kan. Cepetan ini tirukan gini. Udah kan, udah jadi. Besoknya itu ada satu orang menteri, siapa namanya saya lupa. Titik, aku tadi malam nonton Kartini. Oke. Terus pundi? Kamu itu belajar dari mana? Kok bisa nirukan Raden Ajeng berdoa seperti itu? Saya panggil Raden Ajeng, saya bilang gitu. Langsung telepon ke yang bersangkutan. Saya panggil Raden Ajeng. Salah nih. Kuwi bener. Wah. Itu betul. Tuhan, boleh nggak saya minta tolong ke Raden Ajeng suruh bilangin saya? Nah, aku selalu ngomongnya gitu. Komunikasi dengan Tuhan ya? Iya. Itu betul sekali, aku kagum itu kok kamu kok bisa tahu. Padahal kamu anak sekarang. Gitu. Oke. Nah itu ya pokoknya sebangsanya itu dan apa. Pernah juga bikin yang buat Natalan, Hari Ibu, Hari Pahlawan, Hari Koplo Kecelek Keprek. Macem-macem. Itu musim sekali dan saya senang sekali bikin. Oke, baik. Yang Titik melintasi asam garam kehidupan, pasang surut karir, bahkan juga tadi berjuang melawan kanker dan berhasil memenangkannya. Ada banyak mungkin fase-fase pahit dalam hidup Eyang, tetapi kok sepanjang kita mengobrol saya melihat Eyang tidak pernah istilahnya komplain kepada Tuhan, tidak pernah menyalahkan Tuhan. Kok hidup gue apes kayak yang dulu. Komplain aku yang kena cancer. Kayak dulu saya juga kalau pernah, dijahati orang, jangan dibilang nggak pernah. Banyak. Oke. Tetapi ini karena saya berbuat salah, saya diberi ini oleh Tuhan. Gak apa-apa. Gak pernah saya membalas. Oke. Dan pernah juga kena musibah, mohon maaf koreksi kalau saya salah, rumah kebakaran. Iya. Nah, rumah gimana Eyang Titik
bisa mengendalikan hati, tetap berbaik sangka kepada Tuhan, Tahu nggak? legowo. Sebelumnya aku bawa Musmu Alim ke Jepang. Ini dengkulnya tuh sudah tidak bisa buat berdiri. Jadi dua dengkul itu udah digergaji, ini dengkulnya diambil udah pior. Satu lagi digergaji itu diambil pior. Diganti dengkul bikinan Jepang. 40 hari saya jadi suster. 2 hari aku lihat suster mengerjakan bojoku. Saya dari pagi dari mulai a i u e o apa semua by me. Nah, itu pulang dari situ saya masih jalan-jalan, tak bawa jalan ke Hong Kong, ke ini. Waktu itu saya punya duit dari apa? Dari apanya dong? Oh, sudah 83 itu apanya dong baru duer-duernya kan? Nah itu saya dapat duit dari situ. Sampai di airport, Mbak Titi, maaf ya rumahnya ikut prihatin ini kebakaran. Masa iya? Aku telepon Peti. Iya Pet, rumah Mama kebakaran. Oh enggak kok Ma, cuma dapurnya aja sedikit gitu kan. Oh, untuk menenangkan yang Titi mungkin. Cuma dapurnya gitu. Begitu saya pulang sampai di rumah. Loh, rumahku kok open air saya bilang. Oh, Gusti ngersakaken to. Anjing monggo. Ya ampun yang bisa tetap berbaik sangka kepada Tuhan loh. Itu kalau saya mungkin udah drama di Twitter. Itu udah, oh Gusti ngersakaken to anjing monggo. Tuhan menghendaki silakan. Tahu nggak? Nggak taunya saya harus beli rumah sebelahnya yang ikut kebakar. Karena saya akan punya anak cucu cicit. Nah, gitu. Oh, itu mungkin cara Tuhan mempersiapkan Eyang Titi. Iya. Luar biasa. Oh, Gusti ngersakaken anjing monggo. Nggak taunya saya disuruh dilebarin dikit. Gitu. Nggak gede, cuman ya nggak sampai 400 meter. Tapi, itu ya saya juga ya matur suwun. Karena adik saya itu berapa biji. Belum anakku sendiri. Belum anak tiri. Tak, ya udah. Oke. Ini pelajaran juga buat sahabat luptanan.com ketika mungkin amit-amit mengalami musibah atau apa bisa meneladani bagaimana Eyang Titi mengelola hati, mengelola pikiran sehingga tetap positif ya Eyang ya dan bisa melanjutkan hidup sampai seperti sekarang. ini cerita. Oh, ada cerita satu lagi. Nah, tuh menarik. Dulu tuh kan Mahmilub ya di Mahmilub tuh yang masuk ke itu ya yang diperiksa itulah Pak masuk seperti dihakimi. Saya termasuk 100 dari perempuan yang harus dihakimi. Ya, karena ada urusan sama salah satu menteri, katanya saya dapat rumah, katanya saya dapat apa. Terus saya datang, tapi sebelumnya saya ngobrol sama Tuhan, ngobrol sama ibu saya, mau percaya boleh, mau nggak boleh. Ibu saya itu di atas langit itu senyum matanya gitu, terus lama-lama share, tinggal mulutnya. Celung, Bu, kok ditinggal belum ngobrol gitu kan. Nah besoknya tuh saya ke situ. Saya pakai kain biasa tahun berapa sih itu 60 berapa. Terus saya dipanggil. Terus di situ katanya itu wartawan sepenuh-penuhnya selama ada persidangan. Penuh banget. Terus aku tuh, hei maaf udah dipanggil ke Titi Puspa. Aduh maaf ya lama ya saya habis nggak dipanggil-panggil. Jadi saya duduk di sana tadi lama loh. Itu ngobrol ini sama Iki. Saya nggak lihat kalau di situ itu ada doro-doro yang itu kan. Maaf ya, saya belum dipanggil-panggil, jadi belum saya keluar. Nanti sebentar lagi saya nyanyi deh gitu. Titi Puspa. Oh, bentar lu yuk, ada yang manggil. Oh, ada apa Pak? Titi Puspa duduk di sini. Oh alah, saya itu di pengadilan toh. Nggak sadar, Mahmilub Mahkamah Militer. Iya. Luar biasa. Jadi, oh alah enggak, Mas, sorry Mas, saya salah tangkep. Nggak taunya saya mau diadili. Bentar dulu ya. Dulu. Itu saya. Jadi itu orang ketawa habis-habisan.
Lihat Titi Puspa dapat berapa uang dari mana? Pak, saya duit itu seadanya, habis nyanyi baru dibayar. Nah itu juga sama panitia, bukan sama menteri, saya bilang gitu. Terus katanya dapat rumah, Pak, rumah saya itu garasi, itu masih garasi rumahku, garasi Belanda yang ya segede ini, gede lagi gitu. Garasi Pak, jadi kamu nggak dapat ini lah itu mobil, mobil itu katanya kan mobil bekas dasawarsa dijual, jadi karena bekas itu dijual murah. Nah saya dibilangin sama orang pemerintah kalau itu mau dijual, jadi saya beli tapi baru saya bayar separuh karena mogok dulu Fiat, mobilnya Fiat panas, bentar-bentar panas. Mogok, terus ada di termasuk di bengkel. Lah kalau saya suruh bayar semua ya, saya tinggal bayar 25 lagi. Tapi kalau enggak, ambil aja deh, aku enggak mau urusan sama gituan. Itu orang guyu, semua ketawa, ya Allah cekakaan. Udah ambil aja deh, saya uang segitu juga. Nah udah boleh. Jadi saya sekarang enggak dibui. Jadi besok saya boleh nyanyi kan di Semarang. Saya udah kontrak loh sama Semarang. Saya udah ditunggu. Tetep ya. Itu orang ala Titi Puspa. Nggak ngerti itu just like that. Ngalir aja ya yang ya. Gitu. Jadi bos gitu. Itu tuh ketawa. Ya sudah, saya besok permisi ya mau nyanyi di Semarang. Udah, ini di Semarang nih paginya. Itu orang sealun-alun Titi Puspa. Wah ngomong jorok-jorok aku juga udah. Saya diem, polisi nungguin di kiri kanan saya. Pak, sampai di tengah, Pak, minggir Pak. Pak, ini bahayanya orang-orang. Ada Gusti Allah. Saya bilang gitu. Minggir semua, aku sampai naik ke panggung. Begitu naik di panggung, saya nggak ngomong, saya cuma berdendang, aku berdendang, berlagu menghibur kalbu. Semua rela untukmu kawan, sekedar yang dapat kuberikan. Tapi ya pokoknya nyanyi itu nggak ngerti. Tapi fitnahku duhai kawan, fitnah jangan sebagai balasan, pedih bila ku rasakan, hormatilah sesama kawan, bukan kau ingin dihormat, bila itu telah aku sadarkan bahagia. Itu orang yang sudah sendal, sudah begini, mau ngelempar saya, lagi. Akhirnya nggak jadi rusuh. Itu saya nggak ngerti, Tuhan kau sudah mempersiapkan saya membuat lagu itu namanya berkawan. Hanya pintaku duhai kawan, fitnah jangan sebagai balasan, pedih bila ku rasakan. Wow, hormatilah sesama, weng. Jadi musik saya sama choir tangis. Aku sampai ya Allah Tuhan, matur suwun Gusti. Terus menapa malih, terus nyanyi sampai pegel kon terus. Itu lagi. Yang segitu tuh. Jadi gimana saya nggak mau percaya sama Tuhan? Karena Tuhan begitu baik sama yang. Pinggir, dokter, polisi, Bapak nggak usah deket saya. Wonten Gusti Allah. Udah jalan saya, nggak ada yang berani jawil. Mulut masih ada, mulut saya coba pokoknya yang segala yang buruk untukku. Aku begitu itu terus nyanyi nggak pakai ngomong. Ini sendal udah begini. Akhirnya berakhir damai ya yang ya. Udah terus nggak lagi. Sampai basah kuyup. Ya itu makanya damaikan hatimu. Maka damailah hidupmu. Damaikan hati saudara-saudaraku seluruh Indonesia. Maka negeriku yang indah ini akan damai. Ikut damai juga. Oke. Tolong dong. Anda tercinta, tersayang, terhormat. Yang terhormat, yang tercinta, yang tersayang. Saya mohon yuk, hidup ini dinikmati. Kita tahu alam semesta yang
ciptakan Tuhan untuk Indonesia. Dari yang kelihatan sampai yang di dalam tanah. Semua bisa menghidupi kita. Kalau kita bisa mengerjakan dengan adil. Adil dan amanah. Nah, Ya. karena ya cuman katanya, ini katanya neraka itu nggak enak. Yuk kita rame-rame yuk belajar menuju ke surga. Kita belajar semua, belajar. Ya. Terima kasih. Bila kelebihan kata-kataku tempiling pok. Tapi it's because I love you. I'm proud of you. Oke, Indonesian baik. people, my kekasih. Oke, baik. Yang titik terakhir saya ingin menanyakan apa pesan yang ingin Eyang sampaikan kepada generasi muda, khususnya wanita Indonesia yang sekarang punya lebih banyak ruang untuk berkreasi. Bahkan kemarin saya sempat mendata siapa sih pencipta lagu perempuan yang berprofesi sebagai pencipta lagu selain Eyang Titi. Ada Melly Goeslaw, Maya Estianty, kemudian ada banyak lagi Dewi dan masih banyak lagi. Semua itu lagunya bagus-bagus. Ya, apa yang ingin Eyang sampaikan atau Eyang suarakan kepada generasi muda? Silahkan Eyang. Oke. Kesini Eyang, silahkan. Kekasihku yang tercinta, yang tersayang, para seniman-seniwati, saya merasa kagum dengan Anda semua. Saya from the bottom of my heart, saya kagum. Lagu-lagumu bagus-bagus, suaramu indah-indah, daya kreasimu, bermusikmu luar biasa semua. Dan saya itu, dari kalian semua, saya yang terbodoh. Tidak bisa satupun mungkin main yang inting-inting pun enggak jelas, enggak in beat yang betul. Beatnya kadang-kadang duluan belakang. Jadi Tuhan telah menciptakan Anda semua setelah saya. Anda diberi sesuatu yang luar biasa. Lipat ganda kepintaran dan keahlian dan kesempatan. Sudah punya yang ini semua, kesempatan pakailah. Karena sekarang itu besok sudah tidak ada. Jadi harus selalu sekarang ini diperdalam terus. Supaya besok nantinya itu kita akan terus ke jenjang yang lebih tinggi. Bukan sekarang dipakai waktu yang sembarangan. Oh please, don't do that. Manage your life as good as possible. Karena itu adalah karunia. Saya kagum sama ibu-ibu sekarang ini yang para menteri, para siapapun juga ahli fikir, ahli ini, ahli ini. Bangga saya. Saya sekarang jadi perempuan, saya merasa bangga. Saya bukan perempuan yang cuman bisa di dapur. Maju perang juga saya pernah. Tahu nggak itu Irian setelah saya datang, orang Irian daftarin semua ke Indonesia mau jadi bangsa Indonesia. Lah, perang saya pakai from the bottom of my heart untuk Anda semua. Jadi, selalulah damaikan. Apapun omongan orang, damaikan. Apapun yang Anda lihat, damaikan. Jangan lupa selalu berdoa. Ya Allah, saya masih mempunyai banyak bangsa saya, keluarga saya, kekurangan sandang, pangan, papan, pekerjaan, kesakitan dan ketakutan. Angkatlah hidup mereka. Supaya bisa hidup sewajarnya. Itu doa saya selalu. Kalau untuk Anda yang sudah pandai, itu pun saya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberikan mereka sesuatu yang luar biasa. Tuntunlah selalu agar dia bisa melanjutkan apa karunia yang Tuhan berikan. Bisa menjadikan, membesarkan, menyenangkan para leluhur kita yang sudah pertama kali memberikan apa itu art, apa itu seni budaya, apa itu pengetahuan, apa itu kelakuan, apa itu perbuatan, apa itu baik dan buruk.
Oke? Cium cinta dan doa dari Eyang Titi Puspa untuk Anda semua. Sekali lagi saya orang yang banyak salah. Saya bukan orang hebat. Saya orang yang sangat sederhana kemampuan dan keadaan. Tapi saya bangga punya Indonesia dan pemimpin bangsa saya yang semua itu luar biasa ya. Presiden dan seluruh jajarannya itu kerjanya begini. Kalau yang nggak begini biar ingat sendiri. Tapi saya selalu mendoakan supaya semua begini. Karena kalau yang begini nanti anak cucu Anda yang kena. Jangan. Tidak mungkin. Oke, sekali lagi. Hormat, cinta dan doa saya bagi negeriku tercinta. Matur suwun Gusti, terima kasih Tuhan Kau telah memberikan bumi yang indah, alam semesta yang indah Indonesia. Yang tidak kekurangan apapun, terutama manusianya. Peluklah mereka semua agar menjadi manusia kesayangan Tuhan. Amin, amin ya Rabbil Alamin. I love you. Langsung bisa gini loh yang Titi Puspa, luar biasa. Oke, baik. Sahabat Liputan6.com, demikian tadi perbincangan saya, Wayan Diananto, dengan Eyang Titi Puspa. Mari kita belajar dari beliau, dari pengalaman beliau, dan dari kreativitas maupun semangat berkarya beliau yang seolah memang tidak pernah ada habisnya. Bincang Liputan6.com berakhir sampai di sini. Terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Sampai jumpa.